segala pekerjaan roh jahat yang mencoba mengalihkan fokus kami dari kebenaran firman Tuhan. Kami sudah keluar dari tempat ini, dari ruangan hati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami memuaskan doa bekerja secara penuh di tempat ini. Ambil alih hati dan pikiran kami Tuhan. Ambil alih waktu ini. Berkaryalah Roh Kudus. Apapun yang Engkau mau lakukan, lakukanlah dengan umat-Mu di saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Puji Tuhan, tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan dalam bulan ini. Tema yang disampaikan Bapak Gembala untuk gereja Tuhan di tempat ini adalah terus berlari. Sama-sama bilang dengan saya, terus berlari. Terus berlari. Bilang buat kiri kananmu, terus berlari. Terus berlari. Ya, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, teruslah berlari. Tadi di foto firman Tuhan sudah disampaikan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan semakin kuat. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, sebab Tuhanlah sumber kekuatan mereka. So, teruslah berlari. Itu tema khotbah di pagi hari, di siang hari ini. Bahkan pujian tadi berkata, di saat badai menggelora, di saat tantangan kehidupan datang, di saat angin bertiup, di saat segala sesuatu seperti tidak sesuai dengan harapan kita, dunia semakin kacau, dunia semakin sulit, harga barang tambah naik, membuat semua orang semakin khawatir dengan kehidupan, semakin takut akan kehidupan ini. Di saat dunia bergoncang, tetaplah tenang, sebab Dia Allahmu. Allahmu, Dia Allah yang maha kuasa. Allah berkata kepada Abraham, tenanglah, aku ini Allahmu, Allah yang maha kuasa. Karena itu hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tidak usah urus mau balas orang punya kejahatan. Tetaplah hidup dalam kejahatan, tetaplah hidup dalam kebaikan, hiduplah dalam kebenaran. Karena aku ini Allahmu, aku Allah yang maha kuasa. Tidak usah perlu pikir mesti marah dengan orang punya perbuatan, harus bikin apa supaya saya tetap hidup, bagaimana usaha saya sudah hancur, harus seperti apa. Tenanglah, sebab aku ini Allahmu, Allah yang menyertai engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Karena itu pujian tadi berkata, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Ku tenang sebab engkau Allahku. Itu alasan kita tenang. Pemazmur katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teruslah berlari. Jangan pusingkan diri dengan hal lain, karena terlalu banyak, kompleks sekali persoalan-persoalan yang dunia ini coba untuk halangi langkah kita. Tadi pagi saya sudah katakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-14, Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari mencapai tujuan panggilan surgawi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan lihat lagi firman Tuhan itu, Filipi pada pasalnya yang ke-3. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dalam kasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Teruslah berlari, bukan
kita. Ketika bangsa Indonesia berdoa, ketika sehari sebelum menjelang pemilu, pemerintah memerintahkan untuk Indonesia berdoa. Ya, sehari sebelum menjelang pemilu ada saat teduh di mana semua masyarakat diwajibkan berdoa bagi bangsa. Ya, tapi harus kita mendengar hatinya Tuhan pagi ini, dengar kerinduannya Roh Kudus, sebab kerinduan Tuhan bagi bangsa kita, bagi gereja Tuhan, bukan hanya tentang keamanan negeri ini, bukan hanya tentang keamanan bangsa ini, bagaimana pemilu bisa berjalan dengan lancar, bagaimana supaya Tanimbar luput dari murka Tuhan. Kerinduan Tuhan bukan hanya tentang itu. Mari belajar, kita mengerti hati Tuhan. Kerinduan Roh Kudus bukan hanya sebatas murka Tuhan luput atas Tanimbar. Ketika Tuhan memperingatkan hamba-hamba Tuhan, para pendoa, ketika Tuhan memperingatkan, kirim lagi pendoa, ingatkan Tanimbar akan ditelan habis oleh bencana. Ketika Tuhan mengingatkan Tanimbar seperti itu, pergumulannya kita, isi hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan, bukan sekedar Tanimbar itu luput dari malapetaka. Kerinduan Tuhan adalah seperti yang terdapat dalam Yesaya 56 ayatnya yang ke-7. Yesaya 56 ayatnya yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini isi hati Tuhan. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari dengarkan kerinduan Roh Kudus saat ini. Apa yang Tuhan inginkan dari umatnya? Apa yang Tuhan inginkan dari gerejanya? Apa yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara Bapak Ibu di tempat ini adalah sebuah seruan untuk berdoa. Dengarkan, buka telinga kita. Dengarkan tiupan sangkakala malaikat sedang memperingatkan peringatan bukan hanya di Tanimbar, tapi di seluruh penjuru negeri. Tiupan sangkakala itu sedang berbunyi, peringatkan manusia, peringatkan semua orang supaya mereka bertobat dan mereka berdoa kepada Tuhan. Ayo, umat Tuhan bangkit. Rumahku harus disebut rumah doa. Rumahku harus disebut rumah doa. Ini kerinduan hati Tuhan. Karena itu ayo semua umat Tuhan bangkit dan berdoa. Ayo orang muda bangun dan berdoa. Ini Tanimbar, ini negerimu, ini warisanmu. Ya, karena Tuhan yang Maha Kuasa, Dia berkuasa mengatasi segala sesuatu. Dia yang berkata, jangan khawatir, sebab Aku yang memelihara engkau. Jangan khawatir mengenai apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Ya, sebab Aku Tuhan yang memelihara engkau. Memang dunia sekarang sedang diguncang orang yang khawatir akan semakin khawatir, bahkan bisa sampai mati karena kekhawatiran. Bagaimana tidak? Harga beras terus naik, harga minyak terus naik, semua harga barang terus melambung. Bagaimana orang tidak hidup dalam kekhawatiran? Tapi kepada orang yang mau mengerti hati Tuhan, Tuhan berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apa yang kau makan, atau pakai, atau minum, sebab Aku Tuhan yang memelihara engkau. Tapi dengarkan isi hati Tuhan. Tuhan rindu rumahnya disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu hatinya Tuhan. Itu kerinduannya Roh Kudus. Engkau lihat hai semua umat Tuhan, engkau dipanggil untuk membawa api dan kemuliaan Tuhan ini untuk Tanimbar. Engkau dipanggil dari tempat ini untuk membawa api dan kemuliaan Tuhan ini untuk Maluku, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Saya percaya ketika Tuhan katakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, itulah panggilan kita.
Ya, itu sebabnya Roh Kudus nyatakan kepada gerejanya, aku mau rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayo pendeta tersebut, itu hanya dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru Yesus sangat marah ketika rumahnya tidak menjadi rumah doa. Matius 21 ayatnya yang ke-13. Matius 21 ayatnya yang ke-13. Mulai dari ayat 12. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyambut. Kita lihat lagi Lukas 19 ayatnya yang ke-46. Lukas 19 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyambut. Saudara bisa bayangkan ketika baca firman Tuhan, saudara bayangkan peristiwa itu. Ketika Yesus sampai ke bait Allah, dia mendapati pemandangan di mana ada meja-meja penukar uang, orang-orang yang berdagang merpati, kambing domba di halaman bait Allah. Yesus sangat marah. Dia membalikan meja-meja penukar uang dan dia berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyambut. Saudara bayangkan begitu marahnya Yesus ketika rumahnya tidak menjadi rumah doa, melainkan sarang kejahatan, sarang penyambut. Padahal kalau kita tahu adat atau kebiasaan di sana, para penukar uang, para pedagang merpati, pedagang hewan, kambing domba di situ di halaman bait Allah, itu sesuatu yang wajar, yang realistis. Kenapa? Karena siapapun yang mau masuk bait suci tidak boleh pakai uang biasa. Ya, mereka harus beli koin bait suci yang khusus. Dan orang-orang yang datang dari jauh sampai di situ mereka harus beli koin bait suci yang khusus untuk masuk ke dalam bait suci. Yang berikut, mereka yang datang dari jauh tidak mungkin membawa kambing domba dari jauh-jauh. Kenapa? Karena syarat untuk persembahan kambing domba itu adalah tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela. Nah, sampai di situ baru mereka bisa beli kambing domba yang sudah disediakan, yang memang tidak ada cacat, tidak ada celahnya. Tetapi kenapa Yesus marah kepada sesuatu yang wajar? Kenapa Yesus marah kepada sesuatu yang memang real? Ini realistis. Orang tidak bisa masuk bait suci kalau tidak tukar uang di situ. Karena tidak bisa masuk bait suci dengan uang biasa, harus koin khusus bait suci. Jadi apa salahnya penukar uang dan pedagang merpati ada di situ? Kenapa dikatakan di ayat itu Yesus sangat marah atas sesuatu yang sudah sewajarnya? Karena semua penjual penukar uang itu memang harus ada di situ. Mungkinkah karena mereka begitu dekat dengan hadirat Tuhan, begitu dekat mereka dengan hadirat Tuhan, tapi mereka hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri. Begitu dekat mereka dengan hadirat Tuhan, dengan bait Allah, dengan ruang Maha Kudus, tapi mereka hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri. Yesus berkata, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan rumah doa ini bukan hanya berdoa bagi gerejamu, bukan hanya berdoa bagi pribadimu, bukan hanya berdoa bagi keluargamu, bukan tentang bagaimana kita berdoa memohonkan berkat atas keluarga, atas pribadi kita, berkat atas pekerjaan kita. Karena soal itu Tuhan bilang, jangan khawatir sebab aku yang memelihara engkau. Tentang itu Tuhan mau bilang soal pribadi keluargamu, jangan khawatir sebab aku yang memelihara engkau. Ya, Tuhan mau katakan jangan khawatir, Tuhan pasti memberkati engkau. Tapi yang Tuhan mau ini yang harus kita pahami dan lakukan. Yang aku mau, rumahku harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Lihat, Yesus undang kita, Tuhan panggil kita untuk berdoa bagi bangsa kita, bagi bangsa-bangsa.
Karena Allah mengasihi seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Allah mengasihi seluruh dunia, bukan hanya Tanimbar. Allah mengasihi seluruh bangsa-bangsa. Karena itu dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan datang hari ini bagi setiap kita. Dengar hatinya Tuhan. Aku mau gerejaku menjadi gereja yang tidak lagi memikirkan berkat untuk dirinya sendiri, sebab aku pasti memberkati mereka. Tapi Tuhan memerlukan kita. Dalam kuasa ilahinya Tuhan mengangkat kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Dalam kuasa ilahinya Tuhan mengangkat engkau, setiap umat Tuhan di tempat dudukmu, kau dengar. Dalam kuasa ilahinya Tuhan mengangkat engkau menjadi rekan sekerjanya Allah. Ya, itu panggilan surgawi. Dan tentang hal itu jelas dikatakan dalam Mazmur 2 ayatnya yang ke-8. Mazmur 2 ayatnya yang ke-8. Mintalah kepadaku, maka apa? Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi. Sudah? Ya, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Mintalah kepadaku, maka aku Tuhan akan memberikan bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi apa? Milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tapi engkau harus minta, ya, minta kepada Tuhan. Itu panggilan surgawi. Minta kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tetapi engkau perlu minta. Tuhan ingin gerejanya mengerti. Dia rindu seluruh tubuh Kristus untuk tidak lagi melihat aku, kebutuhanku, tapi gereja bisa menjadi tempat di mana Tuhan bisa pakai mereka untuk menjadi tempat doa, tempat syafaat bagi bangsa-bangsa. Dan itu dimulai dengan bangsa kita sendiri, kota kita sendiri. Dan Tuhan bilang, bahkan bangsa-bangsa akan Tuhan berikan, ujung-ujung bumi Tuhan berikan menjadi kepunyaanmu. Tuhan punya panggilan ilahi bagi kita untuk menjadikan diri kita rumah doa bagi segala bangsa, Bapak Ibu. Setiap saudara yang hadir saat ini, ketahuilah, engkau adalah bayinya Roh Kudus, tempat tinggalnya, tempat berdiamnya Roh Kudus. Ya, engkau adalah rumah Tuhan. Setiap kita yang hadir saat ini, kita dipanggil menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Makanya Tuhan bilang, mintalah kepadamu, aku akan memberikan bangsa-bangsa menjadi milik pusakamu. Mintalah kepadaku, aku siap memberikan Tanimbar menjadi milik pusakamu. Minta, aku siap memberikan Indonesia menjadi milik pusakamu. Minta, karena engkau adalah rekan kerjaku. Ya, Tuhan memutuskan untuk bekerja sama dengan kita. Kalau kita tidak meminta, Tuhan tidak mungkin jawab. Kalau kita tidak meminta, maka kalau sampai Tanimbar habis ditelan oleh bencana, yang harus disalahkan adalah diri kita sendiri. Sekali lagi, ketika peringatan Tuhan datang kepada kita, Tuhan kasih step-stepnya dengan jelas. Tuhan kasih caranya untuk bisa luput dari malapetaka. Bencana yang akan terjadi adalah rendahkan diri dan berdoa, cari wajah Tuhan, bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Itu step-step yang jelas. Maka kalau sampai Tanimbar tetap habis ditelan oleh bencana, maka yang harus disalahkan adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena doa sanggup mengubah segalanya. Doa bisa mengubah segalanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, doa mampu mengubah segalanya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada para pemimpin pemerintah, calon-calon presiden, ya, semua calon-calon anggota DPR, baik pusat
dan daerah. Tetapi yang saya mau katakan saat ini, bahwa mereka bukanlah otoritas tertinggi atas negeri ini. Tuhan punya panggilan bagi setiap kita. Nah, karena itu dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama. 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama. Mari seorang kekasih tolong bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Iya, sangat penting untuk berdoa bagi raja-raja pembesar, karena kalau kita dapat pemimpin yang benar, sejahtera kita. Tapi kalau sampai kita dapat pemimpin yang salah, maka pemimpin yang salah dapat menghancurkan tujuan Indonesia. Saudara bisa lihat begitu banyak, mungkin sekarang sudah berkurang, tapi ada tempat-tempat, ada bangsa-bangsa, ada tempat-tempat di mana ketika pemimpinnya tidak mengenal Tuhan, ketika pemimpinnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gereja ditekan, gereja tidak bisa beribadah. Gereja dianiaya. Kenapa? Karena mereka memilih pemimpin yang salah. Jadi saya percaya Tuhan taruh beban ini di setiap kita. Lihat hatinya Tuhan lewat setiap pesan Tuhan, peringatan Tuhan. Ini bukan hanya tentang pemilu yang harus berjalan dengan apa, pemilu sudah selesai. Entah siapapun yang akan terpilih, tapi hati Tuhan bukan hanya tentang pemilu yang berjalan aman atau tadi berluput daripada malapetaka bencana yang besar. Itu bukan sekedar dari Tuhan. Hati Tuhan adalah rumah Tuhan. Umat Tuhan harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Makanya tadi saya katakan bahwa pemegang otoritas tertinggi bukanlah presiden, wakil presiden, ataukah setiap para pejabat-pejabat tinggi yang ada di bangsa ini. Sesuai kebenaran firman Tuhan, gereja Tuhan, engkaulah otoritas tertinggi di dunia ini. Kalau engkau mau mengambil otoritas itu, sesuai kebenaran firman Tuhan, bukan presiden atau wakil presiden atau setiap anggota-anggota DPR, mereka adalah pemegang otoritas tertinggi di dunia ini, di negara ini. Engkaulah pemegang otoritas tertinggi. Kuasa yang Tuhan berikan kepadamu kalau engkau mau ambil otoritas itu. Karena itu dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama tadi, Tuhan tantang kita. Tantang kita, ayo berdoa bagi bangsamu, berdoa bagi setiap para pembesar-pembesar yang ada. Ya. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teruslah berlari, karena kuasa yang Tuhan berikan, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah luar biasa. Tuhan sudah kasih tahu apa yang ada dalam hatinya. Dia kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Dia mau kasih tahu apa yang harus kita lakukan saat ini. Betapa menyedihkan dia melihat keadaan sekarang, bahwa orang-orang menjadikan rumah Tuhan sarang penyamun. Betapa marahnya Tuhan ketika dia melihat semua hamba-hamba Tuhan menjadikan rumah Tuhan sarang penyamun. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Tadi saya katakan apa yang salah dengan para penukar uang di halaman bait suci, karena memang itu wajar bahwa mereka di sana. Tapi mereka menjadikan rumah Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan mereka, hanya untuk kebutuhan perut mereka. Mereka datang cari rumah Tuhan. Mereka datang ke rumah Tuhan, fokus kepada Tuhan digeserkan, bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada diri sendiri. Makanya Tuhan katakan, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Engkau hanya sibuk dengan urusanmu, engkau hanya sibuk dengan kepentinganmu. Rumahku akan disebut rumah doa, kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Yesus marah. Yesus marah ketika gereja Tuhan
hanya mementingkan dirinya sendiri. Sementara panggilan Tuhan bagi setiap umat Tuhan, bagi gerejanya, rumahku harus disebut rumah doa bagi segala bangsa, bukan sarang penyamun. Dia sedang mempersiapkan gerejanya menjadi mempelainya, tapi sayang yang dia dapati adalah mempelai wanitanya menjadi sarang penyamun. Gereja sedang dipersiapkan menjadi mempelai wanita surga, tapi hari-hari ini gereja digiring untuk bagaimana hanya memperhatikan kebutuhan diri sendiri, untuk bagaimana hanya memanfaatkan Tuhan, memuaskan keinginan kita. Gereja digiring untuk tidak lagi berfokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada kepentingan manusia, fokus pada kepentingan dunia ini. Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa, rumahku harusnya menjadi rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini yang terjadi, realita yang terjadi, dan bukan hanya pada zaman Yesus, ternyata pada zaman ini pun Yesus dapatkan hal yang demikian. Di dalam gereja Tuhan orang tetap hidup dalam dosa, orang bebas hidup dalam dosa, tidak masalah. Tuhan tetap akan memuaskan keinginanmu, Tuhan akan tetap memberkati engkau, tetap hidup dalam dosa. Tuhan katakan akan menjadikan rumahku sarang penyamun. Dalam Yehezkiel dikatakan, apakah rumahku sudah menjadi sarang kejahatan, sehingga engkau tetap membiarkan umatku hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, dan engkau pun tidak menyampaikan suaraku, engkau tidak menyampaikan firman Tuhan. Apakah rumahku yang atasnya namaku disebut telah menjadi sarang kejahatan? Dengarkan isi hati Tuhan, rumahku harus disebut rumah doa. Jangan jadikan sarang penyamun. Jangan hanya menjadikan rumah Tuhan tempat untuk memuaskan keinginan kita, untuk mencari mencari apa yang menjadi kebutuhan kita. Mengapa Yesus begitu kesal walaupun seharusnya para penukar uang itu ada di situ? Karena fokus mereka teralih. Ingat apa yang Tuhan katakan kepada jemaat Tuhan dalam Wahyu. Dalam kitab Wahyu dikatakan, aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah kehilangan kasih yang semula. Kalau engkau tidak bertobat dan kembali kepada kasih yang semula, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dia, kehadiranku dari tempatnya. Ya, kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan tinggalkan kita. Kaki dia itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Bertobat dan kembali kepada kasih yang semula. Saudara, ketika Tuhan mencela umat Tuhan di kitab Wahyu karena kehilangan kasih yang semula, bukan artinya mereka murtad, bukan artinya mereka sudah tidak pelayanan lagi, bukan, ya, bukan artinya mereka mungkin sudah tidak ibadah lagi, bukan. Dalam bahasa Yunaninya, mereka telah kehilangan kasih mereka yang semula, fokus mereka sudah bergeser, ya. Kadang-kadang fokus kita beralih dari Tuhan. Kadang-kadang fokusnya kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada diri kita sendiri, kepada kepentingan dunia ini. Makanya saya katakan di hari Kamis Komsel kemarin, waktu fokus kita bergeser dari Tuhan, sebenarnya hidup kita, kebahagiaan kita di dunia adalah kebahagiaan yang sia-sia. Semua yang engkau kumpulkan, bangun pagi, langsung mandi, kantor, usaha, bisnis, dan sebagainya, ya. Begitu pula besoknya, bangun pagi, kantor, usaha, bisnis, kuliah, lalu pulang istirahat. Begitu pula besoknya, bangun pagi, itu yang engkau kerjakan terus menerus. Engkau kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, engkau raih kedudukan setinggi-tingginya. Tapi ketika fokusmu bukan Tuhan, fokus hidupmu bukan Tuhan, semua yang kau kumpulkan itu tidak akan turun bersama dengan engkau dalam liang kubur. Itu kebahagiaan yang sia-sia. Semua jabatan kedudukanmu, semua kekayaan yang telah engkau kumpulkan tidak akan turun mengikuti engkau dalam liang kubur. Bahkan tidak akan mengikuti engkau masuk ke engkau. Ya, jadi
Kenapa kebahagiaan sia-sia waktu kita tidak fokus kepada Tuhan? Hidup kita hanya berfokus kepada kepentingan kita, kesenangan kita, ya, dan tidak berfokus kepada Tuhan. Maka sebenarnya Alkitab katakan, orang yang hanya menaruh percaya pada hartanya, pada perkataannya sendiri, dia tidak percaya kepada firman Tuhan, tapi percaya kepada perkataannya sendiri, percaya kepada perkataan manusia. Orang ini akan seperti hewan yang dibinasakan. Waktu mati jadi abu, jiwanya kembali ke neraka. Nah, itu orang yang lebih percaya kepada perkataannya sendiri, pendapatnya sendiri, tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kuasa, otoritas itu Tuhan berikan kepada kita. Fokuslah tetap kepada Tuhan, jangan beralih daripada Tuhan. Ini hatinya Tuhan, bahwa kita akan menjadi kekuatan yang besar. Engkau punya otoritas yang besar, hai gereja Tuhan. Bukan cuma untuk kebutuhanmu, bukan cuma supaya pemilu lancar, bukan supaya saudara bebas dari musibah, tetapi hati Tuhan adalah untuk bangsa-bangsa. Makanya Tuhan bilang, tolong fokusmu jangan bergeser. Jangan manfaatkan waktumu untuk beralih fokus, untuk bergeser fokus kepada kesia-siaan belaka, bergeser fokus kita kepada mengejar hal-hal yang fana, hal-hal yang sia-sia. Biarlah fokus kita hanya terus ada dalam hadirat Tuhan. Dan dikatakan, kalau kita melakukan itu, kalau kita mau berdoa bagi bangsa kita mau berdiri bagi jiwa-jiwa, berdiri bagi negeri ini, bagi Tanimbar, Tuhan berikan caranya supaya bisa berhasil, sehingga kita tidak perlu bingung bagaimana caranya saya harus berdiri atas Tanimbar, atas Indonesia. Tuhan berikan tipsnya. 1, rendahkan diri. 2, cari wajah Tuhan. 3, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini urutan yang jelas. Kalau umatku yang atasnya namaku disebut mau merendahkan diri dan berdoa, lalu mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Ikuti langkah-langkahnya. Pertama, rendahkan diri dan berdoa. Cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan berjanji, aku berjanji kata Tuhan, aku pasti akan memulihkan Tanimbar, aku pasti akan memulihkan Indonesia. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudara berpikir jalan-jalan yang jahat ini jalan-jalan apa? Sebab umat Tuhan yang dikatakan dalam 2 Tawarik 7 di sini, yang hidup pada zamannya Raja Salomo, mereka tidak jahat-jahat amat. Mereka hidup melakukan hukum Musa itu sempurna, tapi Tuhan bilang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maksudnya di sini adalah ibadah mereka hanya sekedar agama, bukan dari hati. Ya, mereka datang hanya sekedar agama, bukan agama Kristen, musik ibadah, bukan dari hati mereka karena rindu akan Tuhan, tapi sekedar karena saya agama Kristen, saya mesti hari Minggu ibadah dong. Karena saya agama Kristen, mesti. Ya, bukan karena kerinduan akan Tuhan. Dan ini kejahatan di mata Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan tanpa kerinduan, kita tidak lagi menginginkan Tuhan, itu kejahatan di mata Tuhan. Tuhan katakan bertobatlah, kembali kepada kasih yang semula. Kalau tidak, aku akan datang dan mengambil kaki diamu dari tempatnya. Ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat di sini adalah ketika ibadah kita hanya sekedar agama, bukan dari hati. Ini kejahatan di mata Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan itu hatimu, yang Tuhan inginkan adalah hatiku, yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Tuhan bilang, aku perlu rumah untuk berseru buat negeri ini, buat Tanimbar, buat Indonesia. Tentang masalahmu, tentang persoalanmu, Tuhan bilang tidak usah khawatir akan hidupmu, sebab aku yang memelihara kamu.
Tidak usah khawatir akan apapun yang akan kamu pakai, akan apapun yang akan kamu makan atau minum. Saya yang urus itu, kata Tuhan. Tapi berikan kepadaku hatimu, maka aku akan memberkati engkau. Rendahkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Yakobus 4 berkata begini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Coba tampilkan itu. Yakobus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu otoritas yang Tuhan berikan. Step yang pertama, langkah yang pertama, rendahkan diri di hadapan Allah, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Itu otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkan diri di hadapan Allah. Kerendahan hati bukan bagaimana soal kita bergerak, bertindak, berkata-kata. Kerendahan hati adalah bagaimana kita berbicara, bertindak di hadapan Tuhan. Kita merasa kita sangat membutuhkan Tuhan. Ya. Lalu kemudian cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan katakan, aku janji, aku akan dengar dari surga, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Karena itu Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk memimpin negeri ini. Kuasa otoritas sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa masuk ke setiap istana-istana, tempat-tempat orang berkuasa, dan kita bisa atur keputusan mereka melalui doa. Sebab kita berkata, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Ketika kita berdoa, setiap hati raja-raja dikendalikan di dalam doa kita. Maka Tuhan memberikan otoritas itu kepada kita. Mari pakai otoritas itu. Teruslah berlari. Aku punya masalah, tidak usah khawatir dengan masalahmu. Tunduk kepada Tuhan. Tetap lakukan bagianmu. Otoritas itu Tuhan berikan, bukan supaya engkau tidur berpangku tangan. Otoritas Tuhan berikan untuk engkau menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Karena itu jangan terlena dengan zona nyamanmu. Saya mau tampilkan video ini bagi kita. Jangan terlena dengan setiap zona nyaman kita hari-hari ini. Sebab percayalah, ketika kita ada dalam zona nyaman, iblis sedang menggiring kita dalam kebinasaan. Coba tampilkan suaranya. Your whole life, never done anything wrong. And here you are. You're the nicest person I know. I'm the meanest. You have dementia. My life is perfect. Explain that to me. Sometimes the devil allows people to live a life free of trouble, but he doesn't want them turning to God. If sin is like a jail cell, except it's so nice and comfy, there doesn't seem to be any need to leave. The door's wide open. Till one day, time runs out. The cell door slams shut. And suddenly, it's too late. Who did you say you were? Saudara, itu dosa, itu kenyamanan. Iblis membuat kita nyaman seperti penjara. Kita pikir, kamu berdoa, kamu
melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi lihat kehidupanmu. Engkau menderita demensia, engkau menderita sakit penyakit, sedangkan aku hidup sesuka hatiku, tapi aku sempurna, karirku, usahaku diberkati. Tetapi apa yang dikatakan? Iblis mencegah engkau untuk kembali kepada Tuhan dengan kenyamanan, supaya engkau tidak ada alasan. Saya nyaman, hidup saya baik-baik saja, tidak ada alasan untuk saya bergerak mengikuti kehendak Tuhan. Tidak ada alasan untuk saya harus lakukan kehendak Tuhan. Tidak ada alasan untuk saya harus berdoa. Saya nyaman seperti ini, diberkati, keuangan melimpah. Saya tidak punya alasan untuk berpindah dari tempat ini. Saya nyaman. Ya, tapi sebenarnya itu penjara. Dan tiba-tiba ketika waktu kemurahan Tuhan habis, padahal Tuhan katakan, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tapi kita terus hidup nyaman dengan keinginan kita. Kita terus mempergunakan waktu Tuhan untuk kesenangan kita. Dan tiba-tiba waktu selesai, neraka telah menunggu. Maka mari pastikan setiap kita pahamilah hatinya Tuhan. Tuhan katakan, aku mencari di tengah-tengah negeri ini seorang yang mau mendirikan tembok. Tuhan cari orang-orang yang mau berdoa untuk mendirikan tembok bagi bangsanya, bagi negerinya. Apakah Tuhan temukan di tengah-tengah kita saat ini? Saudara, tutup mata kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Kalau dia cari di tengah-tengah kita, apakah dia mendapatkan orang yang mau berdiri mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan? Tuhan katakan, mintalah, maka bangsa-bangsa akan kuberikan menjadi milik pusakamu. Ujung bumi akan kuberikan menjadi milikmu. Tapi engkau perlu minta kepada Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang punya hati untuk berdoa. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kalau hari-hari engkau merasa tidak perlu berdoa karena nyaman, engkau tidak punya alasan untuk berdoa, engkau tidak punya alasan untuk melakukan firman Tuhan. Dengar ini baik.